Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan satu ayat lagi, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah atau menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ayat ini menarik begini. Kalau dari sisi bahasa Arabnya, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat keempat, itu Allah itu digambarkan masih ghaib. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah mutakallim. Mutakallim itu orang yang ngomong. Misalnya sekarang kan mutakallim. Yang mendengar ini disebut mukhatab. Orang yang enggak hadir di sini itu disebut ghaib. Ayat 1 sampai ayat 4 itu digambarkan Allah itu ghaib. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu ghaib. Saat sampai ayat keempat, ayat kelima, iyyaka, hanya kepadamu. Iyyaka dalam bahasa Arab itu hanya digunakan untuk orang yang di depan kita. Hanya digunakan untuk orang yang di depan kita, hadir orang. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan kepada kita bahwa saat kita membaca surah Al-Fatihah, terutama dalam salat, kita memang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah itu saat sujud. Saat sujud tidak kita artikan secara literal sujud saja. Sujud itu antara nama lain dari sholat. Sama juga misalnya disebut ruku, itu kadang-kadang mungkin menyebutkan sholat. Maka ada bahasa Quran disebutkan min idlaqil juz'i wa iradatil kull. Disebutkan sebagian, maksudnya semuanya. Disebutkan sujud, maksudnya adalah sholat, karena sujud itu bagian dari sholat. Sama seperti misalnya ayat perintah sholat berjamaah. Apa ayat perintah sholat berjamaah? Ada tak ditemu dalam Al-Quran ayat perintah sholat berjamaah? Ayat yang digunakan ulama satu ayat Quran. Apa dia? Warka'u ma'ar raki'in. Itu saja ayatnya. Itu kalau kita terjemah secara bahasa, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Itu kalau kita sempitkan makna berarti ruku saja. Tidak, ruku itu bagian dari sholat. Ini disebut min idlaqil juz'i wa iradatil kull. Disebutkan sebahagian, maksudnya umum. Sama misalnya disebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam semesta ini akan binasa kecuali wajah Allah. Itu kalau kita faham itu kecuali wajah Allah, artinya yang lain itu binasa juga, tinggal wajah saja. Tidak begitu. Ini disebutkan sebahagian, maksudnya semua. Sama orang itu, saya tak pernah nampak batang hidung dia lagi. Apa cuma batang hidungnya kan? Tidak. Gitu lah. Jadi disebut min idlaqil kull, min idlaqil juz'i wa iradatil. Disebutkan sebagian, maksudnya adalah semuanya. Jadi saat kita salat atau saat kita baca surah Al-Fatihah, ini keadaan yang sangat dekat kita dengan Allah. Maka sangat sesuai apabila Nabi mengatakan setiap ayat yang kita baca itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan keadaan yang paling bahagia dalam hidup Nabi itu saat Nabi sholat. Jadi sholat itu keadaan yang paling tenang, paling bahagia dalam hidup Nabi SAW. Terbalik dengan kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kadang-kadang saat sholat itulah paling tak nyaman. Ada orang yang bobo-bobo segala macam kan. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Baik, ini sebelum kita bahaskan juga ayat ini. Kalau kita lihat ayat 1, 2, 3 sampai 4, itu asas-asas tauhid. Yang paling pertama dalam Islam ini kan tauhid dulu. Ini paling asas. Setelah tauhid berapa? Ibadah. Maka ayat 5 ini berbicara tentang ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aturan ini dulu tauhid, baru ibadah. Baru di atas itu nanti akhlak. Kalau bahasa dalam hadis, iman, Islam, ihsan. Kalau bahasa umum kita, akidah, ibadah, akhlak. Ini sebenarnya bahasanya berbeda. Itu sama saja tingkatan-tingkatan ya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau kita lihat ini dari sisi bahasa, iyyaka itu maf'ul dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya objek. Tapi di sini didahulukan objek. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia apa aturannya? SPOK, ya kan? Subjek, predikat, kemudian objek. Tidak objek dulu kan? Bahasa Arab itu sebetulnya begitu. Bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul. Itu susunannya. Ini maf'ulnya didulukan, objeknya didulukan. Baru kemudian fi'il, fa'ilnya. Subjek dan predikatnya baru. Setelah itu disebutkan. Iyyaka itu maf'ul, itu objek. Na'budu itu subjek dan predikatnya. Kenapa begitu? Ini kata para ulama kita dilhasar, didahulukan objeknya, didahulukan maf'ulnya, itu untuk membatasi bahwa ibadah kita hanya boleh untuk Allah. Maka terjemahannya itu ada perkataan hanya. Dari mana itu? Tidak ada di sini terjemahan hanya ini secara kata-kata langsung. Itu difahami karena didahulukan iyyaka baru na'budu. Maka diterjemah dengan hanya. Hanya itu kan artinya membatasi. Maka seluruh ibadah yang kita lakukan hanya terbatas untuk Allah. Tidak boleh beribadah demi istri. Tidak boleh beribadah demi kawan-kawan. Tidak boleh beribadah untuk yang lain-lain. Hanya tertentu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadahnya. Apa yang disebut dengan ibadah? Itu adalah beribadah. Ibadah solat maghrib, ibadah solat isya. Apa yang dimaksudkan ibadah? Susah bagi orang Indonesia untuk menjelaskan apa itu ibadah. Kenapa? Karena sudah jadi bahasa Indonesia. Ya kan? Bahkan orang non-muslim saja sebut ibadah. Mereka kalau anti sama orang Arab kan, tapi makanya pakai bahasa Arab kan. Nah, itu si Hotman Paris itu suka sebut salah subuh. Saya heran juga itu. Suka betul dengan men-share cara ustaz-ustaz, tapi dengan perilakunya sepertinya kontradiktif sekali. Perkataan subuh itu pun kan sudah umum sekali. Tadi di kalangan orang muslim disebut subuh ya kan. Ibadah itu apa? Ibadah itu artinya al-inqiyad wa tadallul. Itu artinya. Al-inqiyad itu artinya ketundukan. Maka ibadah itu ketundukan. Orang yang beribadah artinya orang yang tunduk kepada Allah. Ya kan? Istislam itu artinya berserah diri kepada Allah. Secara bahasa itu maksud ibadah. Secara istilah apa ibadah itu? Ismun jami'. Ibadah itu nama yang sangat umum likulli ma yuhibbullah wa yarda, untuk semua hal-hal yang Allah cinta dan Allah ridha. Itu ibadah. Maka apapun yang Allah cinta dan Allah ridha itu ibadah. Pertanyaannya mana yang Allah cinta, mana yang Allah Ta'ala ridha itu? Kita baca Al-Quran. Di sini Allah menjelaskan apa yang Allah cinta, apa yang Allah ridhai, apa yang tidak Allah cinta dan tidak Allah ridhai. Maka semua yang Allah cinta dan ridha itu ibadah. Tapi ibadah itu nanti terbagi kepada dua. Ada ibadah mahdhah dan ada bukan ibadah ghairu mahdhah. Salat itu ibadah mahdhah, puasa itu ibadah mahdhah. Tapi berbuat baik misalnya di sosial itu ibadah ghairu mahdhah, tetap ibadah. Misalnya dalam hadis dikatakan suami dia suapkan saja satu suapan ke mulut istri dia, itu ibadah. Tapi itu terjadi saat baru resepsi kan. Saat resepsi orang suapkan dulu, suapkan untuk ambil waktu. Setelah itu apa yang terjadi? Tidak mau dia. Dah hilang suapan. Makanannya kau sendiri. Baru-baru nikah sepiring berdua, sedap makan. Setelah itu tengok makanan istri jijik dia, dah habis istri. Dah habis, kalau habis tidak mau saya. Begitu juga sebaliknya. Nabi itu tidak begitu. Nabi ini Aisyah ini begini. Aisyah minum begini. Di sini Aisyah letakkan bibir Aisyah. Nabi minum dari situ Nabi minum. Kalau kita kan tak mau begitu. Itulah beda kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali ke ini tadi. Ibadah itu untuk
segala hal yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridha. Secara istilah itu artinya. Jadi makna ibadah itu satu. Maka tujuan kita hidup itu untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita itu beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi iyyaka na'budu ini maksud pertama, kita hanya boleh beribadah kepada Allah. Tok, enggak ada apa-apa boleh kepada siapa. Itu saja. Maka ini disebut dengan tauhid uluhiyah, atau ada ulama menyebut tauhid ibadah. Mesti mentauhidkan Allah dalam beribadah. Orang musyrik itu dulu di sini mereka tidak lulus. Orang musyrik itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Artinya mereka mentauhidkan Allah sebagai pencipta. Mereka tauhidkan. Tetapi dalam ibadah tidak. Mereka menyembah berhala. Walaupun tetap mereka bilang kami ini sedang ibadah kepada Allah. Kenapa harus melalui berhala? Supaya lebih cepat. Alternatif. Orang sekarang ada juga gitu. Jalan alternatifnya ini. Kalau saya kadang-kadang agak aneh saya jalan alternatif. Apalagi kita di sini. Kalau Google Map itu tunjukin jalan alternatif, memang saya akan tolak kalau kita di sini. Kenapa? Kadang-kadang jalan tanah alternatif. Bukan makin cepat kita kan, malah makin lambat. Satu hari saya di Padang, saya pilih jalan alternatif. Ini udah maghrib nih. Kononnya saya mau cepat, ngarah ke bukit tinggi. Tiba-tiba dia bawa ke tengah-tengah sawah, betul-betul tengah sawah. Syukur masih bisa lewat mobil. Alhamdulillah, saya bilang. Hujan pula lagi. Kalau di sini jalan alternatif tidak percaya, tapi kalau di Malaysia percaya, karena memang jalan ini bagus-bagus kan. Kalau kita di sini, saya pilih Sudirman aja, yang jelas-jelas. Itu kadang-kadang orang beragama ini. Kononnya jalan alternatif ini, tapi di situ masalah. Orang musyrik itu gitu. Kenapa kamu sembah berhala? Mereka kata untuk mendekatkan diri kami ke Allah. Jadi mereka sembah Lata, Uzza, Manat, bukan berarti mereka tidak percaya Allah itu. Mereka tuh tahu Allah itu. Tapi mereka sembah itu karena ingin mendekatkan. Tahu tidak siapa pertama orang yang syirikan? Di dunia ini siapa yang pertama syirik? Atau pernah tak tertanya-tanya siapa yang pertama mensyirikkan? Orang yang pertama mensyirikkan Allah itu umat Nabi Nuh alaihissalam. Maka saat Nabi berhadapan dengan orang musyrik dulu, itu Allah turunkan surah Nuh sebagai motivasi dan pelajaran ke Nabi bagaimana berhadapan dengan orang musyrik itu. Bagaimana umat Nabi Nuh dulu mensyirikkan? Ini banyak ini cikal bakalnya terjadi di zaman kita. Bagaimana itu? Zaman Nabi Nuh itu dari Nabi Adam 10 kurun sampai ke zaman Nabi Nuh itu semua orang beriman baik. Ada orang-orang saleh yang begitu hebat, kalau mungkin sekarang kita sebut tuan guru lah. Ada beberapa orang yang dianggap tuan-tuan guru hebat. Setelah meninggal karena ingin mengenangnya oleh orang-orang yang hidup saat itu, dibuatlah patungnya. Biasa kan kita juga begitu. Ingin mengenang Soekarno, dibuat patung Soekarno. Ingin mengenang pahlawan, itu buat. Bahkan yang masih hidup dari sana dibuat patungnya. Itu patung Pak Jokowi itu ada kalau pergi ke Singapura. Di Malaysia pun ada satu kawasan namanya ICT namanya. Di situ patung-patung artis-artis terkenal dunia. Kalau kita di situ macam hidup betul nampak. Memang betul-betul bagus, bukan segera patung-patung yang pajang-pajang batu itu. Memang bagus. Di Singapura itu ada, di Hong Kong itu ada, di Malaysia di ICT namanya, di kawasan Shah. Bagus. Jadi dibuatlah itu oleh mereka. Di generasi itu anggapannya apa? Untuk mengenang saja. Datang generasi seterusnya bukan sekedar itu, disembah. Disembah. Diceritakan macam-macam. Sama dengan kita sekarang, mohon maaf saja. Saya bukan anti ziarah kubur itu boleh. Nabi sebut dalam hadis, kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur. Dan Nabi pun ziarah kubur. Nabi malam-malam, Nabi itu ziarahnya bukan siang, malam.
Kalau kita pernah tidak pergi ke kuburan Bapak? Itu kuburan yang di situ. Pernah tidak maksudnya? Atau mau tidak beli rumah yang di depan? Saya pikir sebagian orang pikir, saya aja lihat itu. Kenapa juga rumahnya di sini? Tetangga sama kubur gitu. Ya kan? Kan bagus-bagus ada rumah yang dibangun di samping kuburan. Mau tak kita pergi malam-malam? Tidak mau kita. Karena cerita kuburan di kita itu terlalu banyak bisnisnya. Terlalu banyak bohongnya dan itu dikemas betul di media kan. Nabi itu ziarahnya malam-malam ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu kan yang di samping Masjid Nabawi itu. Kalau kita keluar ziarah dari Raudhah ke makam Nabi, keluar situ kuburan Baqi. Dan itu malam-malam ziarah kubur. Tapi kadang-kadang terjadi yang melampau. Diceritakan ini keramatnya dulu waktu hidup gini. Akhirnya apa? Minta ke kubur. Kalau murni ziarah kubur tidak apa-apa sunnah. Dan itu mengingatkan ke akhirat. Pergi ziarah kubur itu mengingatkan kita ke akhirat. Maka salamnya pun assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan menyusul itu akhirat. Tapi kalau sampai ya fulus di atas kubur. Nah, habis pikir juga gitu. Dan itu kadang-kadang karena terlalu banyak diceritakan kononnya dulu keramatnya ini, keramatnya itu. Akhirnya orang pun minta ke situ akhirnya. Waliyahzubillah. Jadi ziarah kubur itu boleh dan sunnah. Tidak ada masalah. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita minta ke kubur. Itu tidak boleh. Karena sudah jelas dia saja sudah meninggal. Ya kan? Dia saja sudah meninggal. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat dalam kalangan ulama bagaimana bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Itu ada perbedaan pendapat di situ. Tapi ada memang yang betul-betul melampau, betul-betul meminta. Kalau pernah melihat video itu ada divideokan orang. Bagaimana di atas batu nisan itu apa yang ditancapin. Di situ betul-betul. Ada lagi saya lihat. Ini kan kadang-kadang karena berlebihan mengagungkan orang soleh. Ya. Kita hormat orang soleh itu mesti. Tapi berlebihan itu tak boleh. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan tak boleh. Kalau berlebihan itu kacau, itu masalah. Ada saya lihat itu sampai kubur nisan itu dicium-cium. Dah habis pikir juga saya. Datang busa-busa. Seolah-olah itu kepala orang dicium. Ya. Kita datang ke situ mendoakan boleh kan? Boleh. Ziarah kubur kita datang doakan boleh. Itu sunnah dan sesat. Tapi kalau ustaz-ustaz begini cium-cium, itu tak boleh. Ya. Baik, jadi yang kena dulu ini ikhlaskan semata-mata ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Kenapa? Karena yang berhak menerima ibadah itu hanya Allah. Dan yang bisa membalasnya hanya Allah. Maka hubung kaitnya dengan ayat 4 sebelum ini, Yaumuddin, hari pembalasan, kemudian dengan ibadah, karena ibadah yang dilakukan hanya Allah yang bisa membalas. Maka nanti di akhirat orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu Allah bilang, pergi minta pahalanya kita. Pergi minta balasan perbuatan kamu ini. Dulu ada orang mungkin waktu di dunia beribadah karena manusia, pergi minta ke dia, kata Allah. Ada yang beribadah karena ingin dapatkan keuntungan yang Allah suruh pergi minta. Bisa tak dia kan? Tak bisa. Yang bisa memberi balasan itu hanya Allah. Maka Allah Ta'ala suruh ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Baik, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada kami meminta pertolongan. Baik, yang pertama dulu. Allah sandingkan di sini ibadah dengan meminta pertolongan. Meminta pertolongan disebut isti'anah. Ya, meminta pertolongan. Sebenarnya kan meminta pertolongan ini juga ibadah. Ya kan? Meminta pertolongan kepada Allah ibadah bukan? Ibadah kan? Jalannya mungkin dengan berdoa atau dengan cara yang lain. Ibadah juga. Kenapa disebutkan di sini? Hikmahnya kata para ulama. Karena saat kita beribadah atau kita bisa beribadah itu karena pertolongan Allah. Itu karena pertolongan. Makanya jangan pernah lupa supaya selalu berdoa kepada Allah, meminta supaya Allah tolong kita dapat beribadah. Maka salah satu nasihat Nabi kepada sahabat, setiap engkau selesai sholat,
jangan lupa membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa. Dan itu Nabi pesan kepada sahabat. Apa arti doa itu? Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrik, untuk selalu berzikir kepada. Zikir itu artinya umum, semua ibadah. Wa syukri, untuk bersyukur kepada. Wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki, mengelokkan ibadahku. Artinya apa? Kita perlu selalu bertolong kepada Allah. Karena kita tidak dapat berdiri sholat kecuali atas pertolongan Allah. Kita tidak bisa menggerakkan lidah kita ini kecuali atas pertolongan Allah. Dan semuanya, maka disandingkan ibadah dan meminta pertolongan. Itu sama. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau meminta pertolongan. Ini meminta pertolongan dalam arti untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, hanya meminta pertolongan kepada Allah. Boleh bagaimana kita tidak boleh minta tolong dengan manusia? Boleh, selagi yang hukum adatnya manusia bisa tolong. Hukum adatnya manusia bisa tolong. Biasanya manusia tolong, nah itu boleh. Tapi kalau hal-hal yang tidak masuk akal kita minta tolong dengan manusia, itu tidak boleh. Ya kan? Misalnya saya pernah waktu di Malaysia itu pun sebagian masih kental dengan buku-buku. Saya makan di suatu tempat. Jadi saya ini kalau pergi makan, saya tidak suka saya pakai peci, biasa saja. Jadi mereka ini ada catering restoran. Saya biasa makan malam di situ karena saya tidak pernah masak, saya makan di luar saja kan. Jadi suatu hari ada di satu kawasan elit di situ, memang itu tempat saya ngajar biasa. Mereka kebetulan yang mengantar catering ke situ. Saya lagi ngisi kajian. Jadi dia lihat saya, mungkin dia terkejut. Ini biasa makan di tempat kita. Tidak tahu sih saya Ustaz. Ya kan? Akhirnya besok saya datang makan ke sini, dia ngomong biasa nggak manggil Ustaz, tiba-tiba manggil Ustaz. Dia bilang minta pelaris. Saya bilang, saya kan sudah datang makan ke sini. Saya sudah datang makan ke sini. Pelaris apa lagi? Saya sudah datang makan. Saya bilang, kamu masak aja enak-enak. Orang datang ke sini. Bagus buat pelayanannya. Orang datang ke sini. Saya tidak menjumpai ada ayat pelaris itu. Karena memang sebagian orang kita, mohon maaf, ayat Quran itu dijadikan kayak jambi-jambi dukun. Bahkan ada orang kampung-kampung itu bacakan satu ayat. Nah, itu nanti dibaca satu ayat itu habis kamu. Nah, itu dukun. Ayat Quran itu tidak begitu. Pernah satu ketika saya baca Quran, di pinggir itu ditulis ayat untuk kasih sayang. Jadi maksudnya supaya orang sayang sama kita. Jadi rupanya diri orang kurang kasih sayang. Apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surah Ali Imran. Memang ada di situ perkataan cinta, tapi lihat dulu itu cinta dalam makna yang dibicarakan di situ. Tapi itu diambil. Kata itu ayat supaya orang sayang sama kita. Kalau orang tidak sayang sama kita kan berarti kita yang dipertanyakan. Bagaimana perangai kita, ya kan? Kalau kita baik, tentu orang sayang sama kita. Kalau tidak baik, ya mungkin saja orang tidak suka. Mau dibaca 30 juz pun ayat ini, kalau tidak baik, tentu orang tidak suka. Padahal ayat itu berbicara jika kamu cinta kepada Allah, inilah Nabi Muhammad SAW. Pasti Allah akan cinta kepada kamu. Itu makna ayat. Tapi bagi sebagian orang itu dijadikan sebagai ayat untuk kononnya supaya orang sayang sama kita. Nah, ada lagi yang bilang kalau mau pukulan itu hebat, sekali pukul putus urat jantung dia. Masya Allah, hebat betul. Ini kalau betul ini, bagus kita kasih itu sama petinju-petinju nasional kan. Mainnya petinju luar sekali tari aja jatuh langsung. Ya kan? Dibaca ayat katanya wa idza batastum jabbarin, tarik bayangkan urat jantungnya kemudian tumbuh kan. Kalau betul lah itu ada, kasihlah sama petinju kita supaya jadi juara dunia. Nah, ada Muhammad Ali ada petinju muslim terhebat ini pernah dikatakan. Tapi orang kita nggak menggunakan ayat Quran begitu.
Nggak tahu tuh, karena mungkin dulu kentalnya mistis-mistis di Nusantara ini, masuk Islam itu jadi dipakai di situ. Jadi wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Jangan meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti dukun-dukun dan segala macamnya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ataka kahinan, siapa yang mendatangi dukun, lalu dia menanyakan tentang suatu perkara, lalu dukun ini ngomong, fasaddaqa, lalu dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kufur kepada risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh ya. Baik, saya pikir itu saja kemudian kita pada malam ini, insyaallah nanti kita akan tamatkan insyaallah surah Al-Fatihah ayat 6 sampai ayat ke-7 nanti insyaallah taala. Baik, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.